Senang bertemu dengan Bapak Ibu, senang bertemu dengan mahasiswa, senang bertemu dengan siswa. Pokoknya melihat wajah kalian, hati saya di sini dihangatkan oleh Roh Kudus. Tahu kenapa? Karena kulihat di wajahmu. Betul, pintar. Saya mau mengajak kita membuka Alkitab dari Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Sudah? Amin. Oke, saya mau kita baca bergantian, cowok dan cewek. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Saya kebagian judulnya saja. Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Silakan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita bicara tentang siapa yang terbesar. Silakan ditampilkan. Iya, siapa yang terbesar? Yang di tengah. Ya, ini satu kegiatan kami. Mungkin sudah pernah ya bersama dengan SALT Indonesia. Sudah Pak, pernah masuk di sini SALT ya. Ya, ini kebetulan mereka kecil-kecil. Saya dikasih di tengah karena saya besar. Kalau dia tadi dikasih di tengah karena dia kecil. Bersyukur jadi orang kecil. Karena kata Yesus yang terbesar adalah yang menerima yang kecil. Ngomong-ngomong babinya di mana ya? Itu yang penting, ya kan Pak? Iya. Dibawa di rumah atau di kampus? Dibawa di rumah, bukan dibawa di kampus. Oke, sambil itu dipersiapkan, kayaknya kita baru bertemu ya. Sebagian besar. Tapi saya percaya sebagian juga sudah bertemu. Saya pernah ke sini. Ada beberapa kegiatan GMKI bulan 12 kemarin kalau tidak salah bersama dengan calon DPD yang kita dukung dan puji Tuhan menang, Pak Pendeta Petrat Siagian. Jadi saya masih yang itu, belum berubah. Saya Pendeta Budi Lihia, saya di STT Anugerah Misi bersama dengan tim datang di sini dalam kegiatan Learning Together. Ada semboyan kami atau ada yel-yel kami yang peserta pelatihan Learning Together. Iya, itu dia. Jadi karena sekarang banyak STT setia, kita kalahkan suara STTN ya. Semua setia harus bicara nanti STT setia. Learning Together. STTN. Belum bicara semua, masih lebih besar suara STTN. Jangan sampai kalah. Yang ini apa ini? SNTK apa kali? SNTK. Oke, ada 3 ya. Learning Together. Maju bersama. Luar biasa. Oke. Hari ini kita bicara sesuatu yang terjadi dalam perjalanan. Ketika murid-murid Yesus berjalan-jalan, kemarin kami jalan-jalan di holiday,
Saya melihat bagaimana Ibu Hulu membimbing kelompoknya. Saya bayangkan mungkin seperti itu Yesus ketika berjalan bersama murid-murid. Ibu Hulu jalan di depan, tapi ujung-ujungnya Ibu Hulu lebih cepat pulang dari murid-murid. Pas kami pulang, saya lihat murid-murid masih di belakang. Ibu Hulu sudah sampai di pintu gerbang. Iya. Ketika mereka sedang berjalan-jalan. Nah, di sini Matius pasal 18 yang kita baca, dia berkata, mereka datang dan bertanya kepada Yesus. Ini menarik, seakan-akan tidak ada masalah, kan? Mereka datang dan bertanya kepada Yesus. Tetapi ketika kita melihat Markus 9 dan Lukas 9, bukan murid-murid yang datang, tapi Yesus. Dia bertanya kepada mereka. Jadi kalau di sini murid-murid yang datang dan bertanya, kalau di Markus Yesus bertanya kepada mereka. Apa yang ditanyakan dan apa yang terjadi di perjalanan? Yaitu mereka bertengkar siapa yang terbesar. Kalau yang terkecil kita sudah dapat, nggak usah dicari. Sekarang yang ditanya adalah siapa yang terbesar. Ternyata di perjalanan mereka mulai memikirkan, mulai merancang-rancang. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus bercerita, Yesus berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dan mereka telah melihat bagaimana Yesus. Tentu sudah mulai ada yang dibayangkan. Ini luar biasa kalau Yesus jadi raja, ya kan? Kalau Yesus jadi raja, seperti sekarang lah, sudah ada keputusan siapa yang presiden kita. Siapa presiden kita? Prabowo. Walaupun Pak Ketua berbeda pilihan. Ganjar dan Gibran. Iya, seharusnya begitu ya. Dan masalahnya yang menang adalah Prabowo dan Gibran. Sudah pasti sekarang sudah mulai ada yang merapat, ya kan? Sudah mulai diatur, disusun kabinetnya. Malah ketika itu pada masa Yesus, orang tua sudah mulai ikut campur. Ada seorang mama-mama. Ini mama-mama. Mama-mama dilawan. Dia datang kepada Yesus dengan satu misi supaya kedua anaknya. Siapa nama anaknya? Yohanes, kata Pak Jendata. Pokoknya ada mama yang punya dua anak yang menjadi murid Yesus, dan dia berikan juga permohonan, dia berikan proposal. Apa katanya? Tuhan, anak saya yang sulung nanti di sebelah kananmu, anak saya yang satunya di sebelah kiri. Ada apa? Mereka mempertengkarkan sesuatu, yaitu siapa yang paling besar, siapa yang terbesar, siapa yang terhebat di antara mereka. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Matius pasal, coba Matius 18 ayat 1 dan ayat 4. Ada yang sudah baca SMTK? Ayo, Matius 18 ayat 1. Kamu baca. Iya. Besar suara ya. Teriak kalau boleh. Matius 18 ayat 1 dan 4. Matius pasal 8 ayat 1 dan 18. 18 ayat 1 dan 4. Nah, Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang paling terbesar dalam kerajaan surga? Oke, itu pertanyaannya. Siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Ayat 4 apa
Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Oke, terima kasih. Coba pasal 23 ayat 11. Pasal 23 ayat 11. Barang siapa Tepuk tangan untuk Pak Ketua. terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Iya. Bicara tentang siapa yang yang terbesar pertama tadi yaitu menjadi seperti anak kecil. Yang kedua menjadi Markus 9 ayat 24. Ayo. Ini dari abang-abang. Abang-abang semester apa? Semester akhir. Abah. Oh, abah. Para abah. Silakan. Boleh. Silakan. Kamu. Iya, kamu. Saya senter. Ini. Boleh. Markus pasal 9 ayat 4. Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Markus berapa tadi itu? Matius 20. Oh ini, oke. Markus 9 ayat. Mudah-mudahan tidak salah ya. Markus 9 ayat 24. Oke. 34 ya. Oh 34 itu. Kamu baca lagi, kamu bertanggung jawab. Markus pasal 9 ayat 34. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Yesus bertanya. Pasti tadi ketika mereka sedang berjalan, di belakang terjadi sesuatu yang mungkin keributan kecil, mungkin perdebatan kecil, tapi bisa saja Yesus santai saja, dia pura-pura jalan, padahal sebenarnya dia sedang mendengarkan. Oh, murid-muridku di belakang lagi bertengkar kecil-kecil. Lalu Yesus bertanya, ya, ketika mereka sampai di rumah. Ini luar biasanya Tuhan Yesus ya. Kalau saya tidak seperti ini, tidak seperti Tuhan Yesus. Kalau saya orangnya langsung, pasti sedang kali udah langsung hadir kali rumah kita. Tapi Tuhan Yesus orangnya sabar. Dia tunggu sampai di rumah. Ternyata mereka sampai di rumah, mereka bikin kopi, mereka bikin teh, mereka makan golobehu. Semalam kami makan golobehu. Iya. Terima kasih Pak Jenat. Lalu Yesus bertanya, apa tadi yang kamu bicarakan? Ternyata mereka semua diam. Wow, ini sering mahasiswa seperti itu ya. Oke lah, yang siswa belum melakukan, tapi mahasiswa seperti itu. Banyak yang mereka perdebatkan. Ketika tiba-tiba Pak Jenderal datang, Pak Jenderal tanya, hadiah ada lu? Semua dia. Betul apa betul? Betul. Seakan-akan tidak ada masalah. Padahal sebelumnya sempat besar suara, sempat sempatlah. Tapi ketika Pak Jenderal datang, semua dan luar biasa sepakat pula mereka itu. Tidak ada yang berbicara. Pasti Pak Jenderal terbawa hipnotis. Semua diam. Kenapa? Karena di perjalanan tadi, itu yang di ayat 34, mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar. Ini orang sering mencari-cari ini. Yang pertama, kedudukan. Orang mencari kursi.
Barusan terjadi pemilu ya. Saya tidak tahu bagaimana pemilu di Nia Selatan. Kalau di barat hangat-hangat sedikit. Untuk apa? Supaya dapat kedudukan. Untuk apa? Supaya dihargai. Ada harga diri. Dan ini ketika harga dirinya rusak, dia akan berusaha untuk memperbaiki harga diri. Untuk mencari nama, adalah tetui iya. Supaya orang butuh pengakuan, diakui. Dan sering sekali itu terjadi di gereja-gereja terjadi. Kalian nanti semua akan kembali ke tengah-tengah pelayanan, ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah gereja. Mungkin ada yang pergi ke daerah-daerah yang belum ada gereja. Tapi ketika kembali ke daerah-daerah yang ada gereja, apa yang terjadi? Banyak sekali terjadi pertengkaran di antara anak-anak Tuhan, di antara murid-murid Yesus. Banyak sekali terjadi pertengkaran. Ketika saya pergi ke satu desa, ketika saya melihat banyak gedung gereja berdiri, apa yang terpikirkan kalau banyak gereja di satu desa? Wah, ini daerah Kristen. Kita pasti akan melihat seperti itu. Kita akan senang, bangga. Tapi kalau saya berbeda, saya bilang, ini desa ini tidak ada persatuan. Sehingga oleh ke Gosali Musindo. Banyaknya denominasi gereja di Nias itu karena tidak ada persatuan. Betul apa betul? Ya. Pada zaman Zending, siapa Zending yang datang di Nias? Dari badan misi apa? Ya kita tahu Bali, kita tahu Jawa, kita tahu Sumatera, amin. Tapi Nias kita tidak tahu. Siapa badan misi yang membawa Injil di Nias? Itu nama orang, Deninger. Apa tadi? Siapa? RMG. Salah satu yang pertama adalah Deninger. Deninger ini dari badan misi RMG. Apa yang terjadi dalam perjalanan misi setelah mulai ada orang Kristen masih belum terbentuk gereja? Terjadi perpecahan. Itulah gereja AFY. Ada yang dari AFY di sini? Ada. AFY berdiri sebelum BNKB berdiri. AFY memisahkan diri dari badan Zending. Mulai terjadi berpecah. Tahun 36 berdiri BNKB. Tahun 46 pecah. Berdiri gereja Amin. Ada yang dari Amin di sini? Amin. Tahun 46 kan berdiri gerejamu. Dan sampai sekarang ini satu-satunya gereja yang selalu ditanya kehadirannya dalam ibadah. Ada amin? Amin. Yang lucunya semua gereja yang bukan amin juga bilang amin. Selalu dicari ya. Tahun 52, terjadi lagi masalah di barat. Berdiri gereja kami. ONKP. Ada ONKP? Banyak? Berdiri ONKP. Tahun 90-an berdiri BKP, berdiri BNKP Raya, berdiri BNKP Indonesia. Wow. Tiba-tiba tahun 2005 tsunami gempa datang. Apa yang terjadi? Banyak sekali gereja-gereja yang baru
puji Tuhan sekarang sudah ratusan sinode gereja-gereja di Nias. Di satu sisi kita melihat itu adalah hal yang luar biasa, tapi di sisi lain gereja-gereja berdiri karena apa? Karena tidak ada kerendahan hati. Mau menunjukkan kehebatannya. Dan bahkan sampai sekarang belum ada usaha untuk bersatu. Walaupun ketika para pemimpin gereja itu seperti kamu ini, seperti kami ini, ketika di bangku kuliah belajar tentang oikumen. Ada oikumen di STT Selatan? Ada. Apa yang dibicarakan di situ? Bagaimana supaya ada kesatuan? Tapi pertanyaannya, sudahkah itu terwujud? Belum. Padahal yang berbicara kesatuan itu atau pemimpin-pemimpin gereja itu adalah orang yang sudah memahami tentang kesatuan. Tapi ternyata susah sekali bersatu. Puji Tuhan STTAM dan STT Setia bisa bersatu. Kami ada di sini karena kita menyadari bahwa kesatuan itu penting. Bukan masalah siapa yang terhebat, bukan. Tapi kita merasa bahwa pekerjaan Allah ini harus dikerjakan bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Amin. Amin. Kita lanjut ya. Menurut Yesus, siapa ini? Menurut Yesus, yang terbesar itu adalah seperti anak kecil. Maka yang diharapkan oleh Yesus adalah ini, pertobatan. Apa yang dikatakannya tadi di Matius berapa tadi? Matius 18. Dia katakan di sini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Ini yang pertama. Harus bertobat. Murid-murid Yesus itu harus bertobat. Orang-orang Kristen harus bertobat. Orang-orang Kristen harus menanggalkan keangkuhannya. Orang-orang Kristen harus menanggalkan keegoisannya dan menjadi seperti anak kecil. Bersyukur kakak kita tadi yang kesaksian, tanpa harus menjadi seperti anak kecil, dia sudah kecil. Cuma kita ini yang besar-besar ini bagaimana? Bersyukur kakak-kakak ini, mereka menerima anak kecil. Ada mereka di sini ya? Ada. Menurut Abraham Maslow, pernah dengar ini? Pernah kan? Yang sudah belajar psikologi pasti dia tahu. Dia punya teori yang namanya hierarki kebutuhan. Dan Maslow tahu bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah ini, penghargaan, pengakuan, diakui. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus. Mereka ingin diakui, mereka ingin dihargai, mereka ingin yang duduk dekat dengan Yesus. Tapi dalam pemahaman mereka adalah ketika Yesus menjadi raja di dunia ini, mereka butuh jabatan, mereka butuh kedudukan. Tapi Yesus mengatakan bukan itu yang penting. Kalau kamu mau menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi yang terkecil, kamu harus menjadi pelayan. Ini yang kami lakukan di Paskah kemarin. Kami merefleksikan. Kami para pemimpin di STT Anugerah Misi Nias Barat tahu bahwa kami adalah pelayan. Ini pembina kami.
ini mahasiswa. Kami menyadari bahwa kami adalah pelayan. Kenapa? Karena kami sedang mempersiapkan para pelayan. STT Setianya Selatan juga sedang mempersiapkan para pelayan. Hei mahasiswa-mahasiswi STT Setia dan STT Anugerah Misi Nias Barat, kamu dipersiapkan menjadi pelayan. Nah, kadang-kadang itu yang kita tidak sadari. Kita merasa bahwa kita dipersiapkan menjadi orang besar, menjadi pejabat, menjadi pimpinan, menjadi pemimpin di gereja. Betul memang. Tapi dalam konsep kekristenan, yang terbesar itu adalah hendaknya menjadi yang terkecil. Hendaknya kamu berlomba-lomba melakukan kebaikan. Hendaklah kamu lebih dahulu menyapa satu sama lain. Kami bersyukur selama beberapa hari di sini kami melihat mahasiswa dilatih dengan kerendahan hati. Dan itu pertahankan terus. Pelatihan pembinaan selama di asrama, selama di kampus itu tidak berhenti hanya di sini. Dunia sedang menantimu. Suku-suku terabaikan sedang menunggu kedatanganmu. Dan kamu hadir di sana harus dengan kerendahan hati. Memang pengakuan penting. Itu yang disadari oleh Abraham Maslow. Tetapi menurut Viktor Emil Frankl dalam teorinya logoterapi, bahwa yang lebih penting adalah memiliki makna hidup. Untuk apa hidup ini? Untuk apa pengakuan? Untuk apa nama? Untuk apa jabatan? Yang lebih penting adalah hidup kita ini adalah bermakna. Nanti ketika kamu mati, kamu dikenang sebagai apa? Ketika kamu mati, kamu dikenang sebagai apa? Tadi kakak kita telah bersaksi. Dia dikenang sebagai apa ketika dia bersama-sama dengan keluarga di Nias Barat, di Doli-Doli. Dia dikenang sebagai anak di tengah-tengah keluarga di mana dia tinggal. Dia dikenal sebagai guru walaupun dia masih mahasiswa bagi siswa-siswi di SMA 3. Ini yang penting. Viktor Emil Frankl ini, dia menemukan teorinya ketika dia berada di dalam kamp konsentrasi Nazi. Ketika Hitler berkuasa, dia sangat membenci orang Yahudi. Lalu dia tangkap semua orang Yahudi yang ada di Jerman. Dia tangkap, dimasukkan di satu camp. Dan di sana mereka disiksa. Di sana mereka sangat menderita. Bahkan puncaknya mereka dibakar hidup-hidup. Kamu bisa membaca nanti kisah itu, bagaimana kekejaman Hitler. Nah, yang menarik, si dokter ini, dia seorang dokter. Dia memperhatikan orang yang ada di dalam camp, yang sama-sama menderita, Tapi dia membagi dua orang yang ada di dalam camp itu. Ada satu golongan yang seperti babi, bukan babi yang dikasih tadi ya. Dan golongan yang lain adalah seperti malaikat. Apa maksudnya? Dia melihat orang yang ada di dalam penderitaan ini, yang seperti babi, dia menindas orang lain. Di sana mereka dijatah roti hanya satu lembar. Setiap hari itu makanan mereka. Yang kuat, dia rebut roti orang lain. Dia melihat bagaimana manusia sudah tidak ada lagi rasa. Ketika ada yang sudah meninggal, tanpa peduli dia ambil sepatu, dia ambil baju, dia pakai lagi. Kenapa? Karena memang daerah di sana sangat dingin sekali. Ketika sepatu sudah
robek sedikit itu sangat menyiksa. Kita tidak bisa membayangkan itu karena kita belum pernah hidup di daerah bersalju. Orang-orang yang sudah tidak ada lagi hati nuraninya, oleh Victor dia berkata itu seperti babi. Tapi satu hal yang luar biasa, dia menemukan bahwa ternyata di dalam penderitaan ada orang juga yang berhati seperti malaikat. Dia mampu berbagi sedikit rotinya kepada orang yang sakit, kepada orang yang menderita, karena dia merasa bahwa orang ini lebih butuh roti daripada saya. Dan oleh Franklin, dia mengatakan bahwa orang itu telah menemukan makna hidupnya. Orang yang masih belum menemukan makna hidup akan sibuk mencari ini. Kedudukan, harga diri, nama, dan pengakuan. Tapi orang yang telah menemukan makna hidup, dia akan mensyukuri apapun yang Tuhan berikan baginya. Dan itu akan dia bagikan kepada orang lain. Untuk apa? Supaya apa yang dia punya menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Dia menyadari bahwa hidup ini hanya sekali. Laila ya faudu, amin. Laila ya faudu, laila ya fabago. Tapi dia mempersiapkan hidupnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita angkat pujian, hidup ini adalah kesempatan. Menurut saya sangat menarik. Kami ada satu persekutuan namanya Nikoni Fellowship. Nikoni Fellowship ini alumni yang mengikuti pelatihan Kairos. Ada dari STT Setia, ada dari YDPK, ada dari STT Anugerah Misi Nias Barat. Ada mentor kami, ini Ibu Vero. Dalam satu persekutuan melalui Zoom, dia menceritakan bagaimana kisahnya. Dia ini sudah S2 pada saat itu ketika dia mengambil keputusan. Dia sudah bekerja di satu bank, dan setelah itu dia ambil keputusan menjadi misionaris. Lalu dia kuliah teologi S1 dan S2, dan dia bersaksi selama 12 tahun dia magang di lembaga misi. Dia menjadi tukang sapu dan tukang masak di lembaga misi. Barulah kemudian turun ke ladang misi. Dia mengatakan salah satu kegagalan kita orang Indonesia, dan kita adalah bagian daripada Indonesia, betul tidak? Betul. Adalah kita orang Indonesia tidak mau berproses. Katanya orang Indonesia susah sekali. Mereka maunya langsung cepat. Dan itu juga betul. Kalau bisa ambil S1 cepat. Kemarin ada beberapa yang menghubungi saya, Pak, bolehkah kami di STTAM?
pindah. Kenapa? Ya supaya bisa dibantu lebih cepat. Kami bilang, oh kalau di sini kami bukan membantu lebih cepat, malah bisa semakin memperlambat. Cari saja sekolah yang lain. S2 cepat, S3 cepat. Masuk dalam satu organisasi, cepat-cepat harus menjadi pemimpin. Dan dia melihat banyak calon-calon misionaris dari orang Indonesia tidak sabar. Coba bayangkan, dia sudah S2, dia menjadi tukang sapu dan tukang masak. Ternyata itu adalah bagian daripada proses supaya dia dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kita punya visi yang sama, STT Setia dan STT Anugerah Misi Nias Barat. Mempersiapkan orang-orang yang siap diutus ke tengah-tengah pelayanan. Kami lebih spesifik mempersiapkan orang ke STA. Dan saya rasa juga STT Setia seperti itu. Ke STA, suku-suku terabaikan. Kamu akan diterima ketika kamu menjadi pribadi yang rendah hati. Pribadi yang mau dibentuk, pribadi yang mau diproses. Kesaksian mahasiswa-mahasiswi kami, baru mereka berkata, Pak, terima kasih pembinaan selama kami di asrama. Terima kasih pembinaan selama kami di kampus. Emangnya kenapa? Wah, ternyata di sini lebih dari apa yang sudah kami dapatkan di kampus. Kalau di kampus kami susah sekali bangun jam 4 atau jam 5. Tapi di sini kami diharuskan bangun jam 4 jam 5. Kami susah sekali menghafal. Kalau di kampus, di sini kami dipaksa menghafal. Karena tidak mungkin ketika kami berbicara kepada orang Muslim atau orang yang berbeda keyakinan harus membuka-buka Alkitab. Kami harus menghafal itu. Kami harus menghafal beberapa metode penginjilan. Ada pedoman 1, ada DMM, ada EE, apalagi mereka sudah harus menghafal itu. Mereka mau diproses. Dan mereka mengatakan, oh ternyata kami baru sekarang merasakan kenapa kami dilatih pertanian dulu. Karena itu sangat penting. Kami baru merasakan kenapa kami dilatih peternakan. Padahal ketika mereka di bangku kuliah, ketika mereka di asrama, sangat-sangat susah untuk diajak pergi ke kebun. Sangat-sangat susah. Pernah kami membuka usaha ayam dan juga babi. Kadang-kadang ayamnya tidak dikasih makan. Lele juga, kadang-kadang lelenya tidak dikasih makan. Padahal sudah dikasih tanggung jawab, ini tanggung jawab, ini tanggung jawab. Kadang-kadang ada perasaan, loh, hal-hal saya di sini kan mahasiswa, amin. Tidak untuk memberi makanan babi. Saya di sini mahasiswa, tidak untuk memberikan makanan lele. Hei, kamu sedang diproses. Kita belajar dari ibu ini 12 tahun. Dia hanya tukang sapu dan tukang masak di lembaga misi. Dan akhirnya dia menyadari bahwa itu adalah bagian daripada proses yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga dia menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan Yesus berkata, kamu harus bertobat. Kalau saat ini mungkin kita masih mempertahankan harga diri kita, keegoisan kita, kamu harus bertobat, kamu harus menjadi seperti anak kecil.